kembali lagi bersama saya Cecilia Septiana di acara Nextport. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Desi Larasati dari Smile Train Indonesia. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Cecilia. Oke, gimana nih Bu keadaan kondisi COVID kayak gini sekarang nih? Iya, masih penuh tantangan pastinya ya, di mana kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dan mengikuti anjuran dari pemerintah, itu pastinya. Oke, tapi tetap kantor tetap beroperasi ya Bu ya? Kantor tetap beroperasi, tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku ya, di mana juga ada batasan-batasan untuk kegiatan aktivitas di kantor. Oke, jadi masih tetap beroperasi ya Bu ya? Nah, mungkin bagi teman-teman nih, masih banyak yang belum tahu ya tentang Smile Train Indonesia. Nah, sekarang ada pertanyaan nih Bu, bisa jelasin sedikit gak Bu tentang apa sih Smile Train Indonesia itu? Ya, terima kasih Mbak Cecil. Jadi Smile Train Indonesia, ya, Smile Train adalah sebuah badan amal internasional yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Smile Train berdiri sejak tahun 1999 dan sejak berdirinya pada tahun 1999 sampai sekarang program Smile Train sudah ada di 85 negara termasuk di Indonesia. Smile Train itu fokus menangani untuk kasus bibir sumbing ya, mungkin yang orang banyak tahu bahasa awamnya adalah bibir sumbing atau celah bibir dan langit-langit. Nah, kami memberikan bantuan operasi gratis untuk celah bibir dan langit-langit. Juga sekarang kita fokus pada pengembangan untuk membantu comprehensive cleft care atau treatment berkelanjutan untuk pasien-pasien bibir sumbing. Termasuk untuk pemberian bantuan berupa speech therapy, nutrisi, kemudian ortodonti, karena pasien-pasien setelah dioperasi mereka juga butuh treatment berkelanjutan. Nah, program itu sekarang ada di 85 negara. Oke, boleh sebutin nggak Bu beberapa negara besar gitu yang ada Smile Train Indonesia-nya mungkin? Smile Train karena ada di beberapa negara ya, termasuk di Indonesia, ya juga di beberapa negara-negara berkembang. Nah, untuk Southeast Asia pastinya ada juga di Filipina, di Vietnam, Myanmar ya. Itu ada program-program Smile Train yang fokus membantu penanganan operasi bibir sumbing gratis. Wah, benar-benar menarik ya guys. Jadi kayak Smile Train ini bukan hanya yang ada di Indonesia, tapi di berbagai negara nih di seluruh dunia. Nah, biasanya itu apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh Smile Train Bu? Ya, sekarang kita masuk kegiatan di Indonesia ya, artinya Smile Train Indonesia. Smile Train Indonesia melakukan kegiatan itu sejak tahun 2002. Wah, udah lama banget ya. Jadi sejak tahun 2002 itu kita fokus memberikan bantuan operasi gratis ya kepada masyarakat yang tidak mampu. Dari tahun 2002 sampai sekarang itu kurang lebih sudah 96.000 operasi hanya di Indonesia. Nah, kalau kita bicara secara global, itu kita sudah hampir melebihi 1,5 juta operasi. Nah, kalau di Indonesia dari tahun 2002 sampai sekarang kita sudah kurang lebih 96.000 operasi. Nah, kemudian apa saja sih yang sudah kita lakukan, kok bisa ya tercapai sampai 96.000 tadi gitu ya? Itu berarti dalam jangka waktu dari 2002 itu ya Bu? Iya. Nah, untuk mencapai angka-angka itu tentunya juga kita disupport atau bekerja sama dengan rumah sakit, kemudian yayasan, karena kan Smile Train harus mempunyai kemitraan dengan rumah sakit dan dokter yang menangani operasi untuk pasien tersebut gitu. Nah, oleh tangan-tangan dokter-dokter tersebut, kemudian dengan rumah sakit yang menyediakan fasilitas untuk penanganan operasi, ya, jadi otomatis dengan bantuan program ini, kolaborasi kita semua bersama, nah itu tadi kita sudah membantu 96.000 operasi. Nah, ditambah lagi bagaimana sih untuk kok bisa dapat pasien 96.000 itu, ya kami juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan corporate perusahaan-perusahaan ya yang
mereka juga ikut mensupport, dan juga dengan institusi pemerintah yang membantu kita untuk pendataan pasien, yang menyampaikan kepada kita, oh kita ada loh pasien-pasien bibir sumbing yang mungkin tidak mempunyai akses untuk mendapatkan informasi di mana mereka bisa mendapatkan bantuan operasi gratis tersebut gitu. Kita bekerja sama dengan TNI, Polri, kemudian dengan komunitas-komunitas lokal di daerah, dengan pemerintah daerah dengan institusi kesehatannya, melalui juga komunitas dari perhimpunan bidan-bidan ya, yang mungkin mereka ketika melihat bayi lahir mereka menginformasikan gitu loh, jangan takut, nanti ada NGO namanya Small Train Indonesia yang akan membantu program operasi anak bapak ibu dengan tanpa biaya gitu, dan juga bisa memberikan bantuan operasi yang berkelanjutan. Oke, jadi memang banyak ya Small Train ini bekerja sama dengan berbagai pihak ya, gitu ya, seperti pemerintah, perusahaan-perusahaan, rumah sakit dan sebagainya. Betul. Nah, kalau boleh tahu paling banyak itu yang penderita bibir sumbing ini di daerah mana sih, Bu? Nah, untuk jumlahnya tentunya juga berdasarkan populasi ya, artinya populasi dari setiap daerah. Nah, menurut hasil dari survei yang dilakukan, itu 700 kelahiran, satu bayi akan lahir dalam kondisi sumbing bibir atau bibir sumbing. Nah, jadi kalau di suatu populasi di suatu daerah, atau contoh lah kita di Indonesia ya, misalnya laju pertumbuhan setiap tahun bayi lahir ya, artinya jumlah pertambahan penduduk setiap tahun tuh rata-rata sampai 6 juta ya, kan kurang lebih akan ada bayi lahir 7.000 ya, 7.000-an bayi lahir ya dalam kondisi bibir sumbing. Wah, di Indonesia ya. Jadi terus populasinya itu contoh termasuk DKI Jakarta kan populasinya besar. Iya, Jawa, Pulau Jawa kan besar-besar ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu kan populasinya cukup tinggi ya. Nah, dengan populasi itu kan berarti bayi lahir dengan kondisi bibir sumbing juga akan cukup tinggi banyak, karena jumlah penduduk di wilayah tersebut juga banyak. Jadi resikonya juga cukup tinggi. Jadi banyak jumlahnya misalnya kita dapatkan di daerah-daerah. Nah, untuk spesifik daerah mana ya kita tidak bisa sampai sekarang ya, tidak spesifik di mana gitu. Namun beberapa di daerah juga kita sering mendapatkan cukup banyak bayi-bayi yang lahir dalam kondisi bibir sumbing. Kenapa? Karena kita berulang-ulang melakukan kegiatan bakti sosial atau kemudian operasi yang reguler di sana tuh pasiennya selalu ada. Nah, kalau untuk wilayah-wilayah yang populasinya tinggi sih itu udah pasti gitu ya. Biar itu akan terus ada gitu. Bayi-bayi yang lahir dengan kondisi bibir sumbing, dan Small Train terus ada untuk memberikan bantuan operasi secara reguler gitu. Oke, jadi ternyata cukup banyak ya Bu ya yang terkena bibir sumbing ya, bayi-bayi yang baru lahir. Nah, selanjutnya nih Bu, apa sih program dari Small Train tuh untuk bayi-bayi yang terkena bibir sumbing ini? Programnya itu apa aja? Iya, nah sekarang ini sebenarnya adalah cukup ini adalah pertanyaan yang mungkin singkat tapi penjelasannya cukup panjang ya. Kenapa? Karena program Small Train itu dari mulai kita mendapatkan informasi atau kita disampaikan ya mungkin oleh pihak-pihak yang concern yang menyampaikan bahwa ada loh bayi dalam keadaan bibir sumbing, atau bahkan keluarga pasien tersebut yang mengontak langsung ke Small Train Indonesia bahwa saya atau istri saya baru melahirkan bayi dalam kondisi sumbing ya. Bagaimana penanganannya? Berarti kan itu baru hitungan hari ya, lahir pada hari itu. Nah, untuk mendapatkan informasi yang baik dan cukup diketahui oleh masyarakat juga atau yang bertanya langsung, kita sampaikan kepada orang tua atau kepada ibunya khususnya untuk dapat fokus dulu menjaga bayinya supaya sehat, tercukupi asupan ASI-nya, sehingga nanti ketika si bayi usianya 3 bulan dan berat badannya 5 kg,
kemudian pemeriksaan kesehatannya itu semua baik, maka pasien tersebut bisa dilakukan tindakan operasi pertama berupa penyatuan untuk celah bibirnya atau bibir sumbingnya. Nah, setelah usia 3 bulan untuk penyatuan bibirnya, itu kita akan diberitahukan atau dikonsultasikan oleh dokternya apakah bayi ini perlu mendapatkan penanganan operasi untuk penutupan pada celah langit-langit. Mungkin kalau pada mitra-mitra atau teman-teman sekalian ya mungkin bisa tahu kok ada ya bibir sumbing yang sampai tembus bolong ke dalam kelihatan celah langit-langitnya. Nah, itu yang kita bilang namanya celah langit-langit. Nah, hal pertama yang dilakukan ketika dia diketahui dari dini tadi, dari usia sebelum 3 bulan, ya tentunya usia yang tepat kita harus melakukan penutupan untuk celah bibir. Nah, kapan untuk penyatuan langit-langitnya? Nanti pada saat usia dia 1 tahun. Semua tindakan-tindakan operasi itu harus melakukan mengikuti aturan proses pemeriksaan kesehatan lebih dahulu sehingga pasien tersebut dinyatakan memang sehat atau bisa mendapatkan tindakan operasi. Karena buat Smaltren, safety and quality itu juga adalah suatu hal yang paling utama. Gitu. Penting banget ya Bu ya, karena nggak bisa langsung gitu prosesnya. Mungkin ada tahapan-tahapan lagi untuk gimana sih operasinya ini harus perlu seperti apa gitu dari para tahapan-tahapannya. Oke. Nah untuk Smaltren ini Indonesia ini ada di mana aja sih Bu di wilayahnya ini? Ya, kantor pusat kalau untuk di Indonesia ya kita ada di Gedung Talavera Office Park ya. Untuk office-nya di lantai 28 itu Yayasan Smaltren Indonesia. Nah, kalau mitra-mitranya Smaltren kita mempunyai 80 mitra yang tersebar di beberapa rumah sakit karena kita kan bermitranya dengan rumah sakit dan yayasan. Kalau rumah sakit tuh contohnya kita bermitra juga dengan, kalau di Jakarta ya itu ada rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, terus rumah sakit pemerintah juga pasti ada juga, dan tapi kami lebih banyak bekerja sama dengan rumah sakit swasta ya seperti Hermina Group, ada rumah sakit Hermina Galaxy, terus kemudian juga ada beberapa rumah sakit yang tempat secara reguler ya, ada di rumah sakit Helsa Jati Asih, ada rumah sakit Helsa Cikampek, kemudian ada juga rumah sakit Bina Estetika di Menteng, dan di Jawa Timur kita ada cukup banyak beberapa mitra di rumah sakit di Jawa Timur, ada rumah sakit PHC, ada juga rumah sakit Al Irsyad, terus ada di Jawa Barat, gitu ya. Kita bekerja sama dengan Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit di gedung FKG 4. Kemudian ada di Sumatera ya, Sumatera kita ada di Sumatera Barat, itu ada rumah sakit Dio Sudarso juga. Terus kita ada di Palembang, kita juga ada di beberapa provinsi ya. Nah, ini semuanya juga tergantung dengan SDM atau ketersediaan dokter yang bisa menangani operasinya untuk pasien bibir sumbing. Karena nggak semuanya dokter ya Bu? Yes, betul. Jadi saat ini kita bekerja sama dokter-dokter Smaltren itu dari dokter-dokter spesialis bedah plastik dan spesialis bedah mulut. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, ternyata Smaltren Indonesia itu ada banyak banget ya di wilayah Indonesia gitu. Iya, kita ada di 22 provinsi saat ini ya. Banyak ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih Bu, Smaltren Indonesia ini bekerja sama nggak sih Bu dengan para ahli? Iya, tentunya. Jadi sekarang sudah pasti ya, Smaltren karena program kita yang berkelanjutan atau comprehensive cleft care yang program yang komprehensif, artinya dari mulai si bayi lahir, apakah si bayi ini dalam kondisi sehat, dilihat tahapan-tahapan usianya, apakah bayi ini dapat minum ASI-nya dengan benar. Nah, kalau tidak, kita butuh apa? Misalnya konsultasi atau bantuan dari ahli nutrisi, misalnya kan, bagaimana supaya bayi ini bisa mendapatkan nutrisi yang baik sehingga di usia tahapan awal pertama, misalnya di usia 3 bulan dia udah cukup nih berat badan. Kan kadang-kadang karena mungkin ketidaktahuan orang tua,
ketika dia minum ASI, dia nggak tahu, karena anak dalam kondisi sumbing itu kan berbeda ya sama anak yang dengan kondisi bibirnya sempurna. Bisa dia pada saat minum ASI walaupun kelihatannya banyak tapi sering tumpah. Kenapa? Karena bibirnya terbelah gitu. Nah, itu juga butuh bantuan konsultasi dan nutrisi. Nah, kemudian yang tadi saya bilang diperlukan kemudian dokter bedah, ya. Dokter bedah yang tadi kita kerjasama dengan dokter spesialis bedah plastik atau spesialis bedah mulut untuk penyatuan bibirnya. Nah, untuk safety-nya selama dia penanganan operasi, selain dokter bedah, kita juga ada dokter anestesi gitu yang melihat bahwa anak ini memang dalam kondisi baik dan sehat untuk dilakukan tindakan operasi gitu ya. Nah, dokter bedahnya tadi untuk menghasilkan bedah hasil operasi yang berkualitas ya, yang berkualitas sehingga hasil operasinya itu bisa dikatakan mendekati sempurna. Nah, setelah itu apalagi ketika semuanya sudah operasi, loh kok bicaranya masih sengau nih Bu, padahal semuanya sudah ditutup nih celahnya baik di bibir maupun di langit-langit. Kita butuh speech therapy ya, speech therapy khusus untuk bibir sumbing. Nah, disitulah keterlibatan speech therapy ya. Setelah speech therapy usia 8 tahun atau 9 tahun kok gusinya nggak menyatu dengan baik ya Bu, karena kan semua namanya juga celah ya, pasti ada celah-celahnya gitu. Nah, disitulah kita butuh bantuan ahli dari dokter ortodonti ya untuk penyatuan giginya supaya letak fungsi giginya itu semuanya sesuai ya, sehingga diharapkan si pasien tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang baik dan juga dapat menambah kepercayaan dirinya gitu. Jadi benar-benar banyak ya prosesnya, bekerja sama dengan para ahlinya siapa aja, jadi benar-benar ada tahapannya ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin dari teman-teman akan bertanya nih, gimana sih Bu persyaratan umumnya untuk mendaftar Smile Train? Oh, the Smile Train. Ya, betul. Sangat mudah sekali gitu ya. Nah, kalau teman-teman, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabatnya dari Connect ya, ingin mengetahui bagaimana sih untuk mendapatkan bantuan dari Smile Train, ada beberapa cara. Kontak kita langsung, ada hotline number-nya, kemudian nanti ada sosial media, bisa lewat Facebook Smile Train Indonesia, Instagram Smile Train Indonesia. Nah, tanya di situ bagaimana caranya, kita akan sampaikan syarat-syaratnya apa gitu. Syaratnya tuh misalnya tadi yang saya bilang, usianya sudah memenuhi syarat, atau bahkan mungkin kayak tadi kondisinya baru lahir dan bingung mau bagaimana, nggak usah takut, bisa kontak Smile Train juga supaya kita bisa menyampaikan informasi bagaimana cara merawat bayinya hingga nanti proses persyaratan yang tadi kita sampaikan bisa ditangani. Justru lebih baik ya untuk dapat menghubungi Smile Train supaya kita juga bisa saling berbagi informasi dan semangat ya. Yang pasti ketika melihat bayi dalam kondisi bibir sumbing itu tidak perlu khawatir gitu ya. Itu tidak perlu khawatir karena itu adalah kondisi lahir yang bisa diperbaiki dengan cara dioperasi. Itu yang paling penting dulu deh. Mungkin gitu. banyak teman-teman yang ketakutan gitu ya Bu. Iya, karena ya. awalnya panik mungkin. Betul. Kayak bisa diatasi gak sih ini bibir sumbing ini gitu. Iya, itu sih sebetulnya adalah hal yang wajar ya. Kita juga sebagai orang tua pasti berharap mempunyai anak yang terlahir dengan sempurna. Tapi jangan jadikan ketidaksempurnaan itu menjadikan kita untuk kehilangan rasa kasih sayang, perhatian, maupun apalagi sampai tidak peduli gitu ya, tidak peduli gitu. Karena biar bagaimanapun itu sudah merupakan karunia ya yang dipercayakan oleh Yang Maha Kuasa untuk dapat merawat bayi istimewa ini. Nah, jadi tidak perlu khawatir karena dengan kelahiran bayi istimewa tersebut kita sebagai orang tua mungkin dituntut untuk lebih perhatian terhadap anak kita. Apalagi dengan kondisi bibir sumbing itu bukan suatu masalah yang harus kita khawatir berlebihan. Jadi khawatirnya nggak usah lama-lama gitu. Karena kenapa? Ada Smile Train Indonesia gitu. Kita bisa sharing berbagi, aduh gimana sih cara ngerawat anak?
kontak Smaltrain gitu ya. Butuh bicara dengan staff Smaltrain untuk bisa memberikan istilahnya booster ya supaya saya semangat, silahkan gitu kontak kita. Nanti baik melalui sosial media itu pasti kita juga bisa jawab langsung, nanti bisa kita info komunikasi dengan siapa. Terus kita juga punya pekerja-pekerja sosial loh. Pekerja-pekerja sosial Smaltrain Indonesia tuh ada di beberapa provinsi yang siap dikontak gitu ya. Untuk dapat menyampaikan update ya, informasi kegiatan jadwal operasi yang sekarang ini misalnya antriannya kan cukup panjang nih karena pandemi begini kan, otomatis juga banyak alur-alur yang benar-benar harus kita agak lebih sulit ya memang. Iya, perhatikan ya beberapa tes terkait COVID karena itu salah satu juga syarat utama ya untuk sebelum penanganan operasi. Oke, jadi bagi teman-teman nih yang takut atau worry, gimana sih cara penanganannya? Nah, bisa langsung aja hubungi Smaltrain Indonesia ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu. Untuk mengikuti program Smaltrain Indonesia ini tuh semuanya tuh bisa ikut gak sih Bu? Atau bagaimana? Iya. Siapa aja? Semua bisa ikut dalam artian ya. Untuk bantuan operasi, monggo, kita dengan senang hati akan memberikan bantuan terkait bibir sumbing serta penanganan komprehensif lainnya. Dan tentu saja kita juga akan menyesuaikan, memberikan informasi kalau memang butuh bantuan operasi di satu wilayah, tapi kalau misalnya di wilayahnya mereka itu belum ada rumah sakit ya yang bermitra dengan Smaltrain Indonesia, jangan khawatir gitu. Kita akan membuatkan nanti jadwal untuk tindakannya melalui program Baksos atau Bakti Sosial. Jadi nanti di wilayah tersebut misalnya akan diakumulasi dulu kira-kira berapa banyak jumlah pasien bibir sumbing juga di daerah tersebut. Nanti timnya Smaltrain Indonesia itu dokter bedahnya, kemudian dokter anestesi, perawat itu akan datang. Nanti kita akan melakukan kegiatan bakti sosial di satu rumah sakit yang terdekat di kota tersebut gitu ya. Tentunya rumah sakit yang memenuhi dengan standar penanganan operasinya Smaltrain. Nah, itu yang kita namakan program bakti sosial. Nah, tapi kalau kemudian yang butuh bantuan operasi itu di suatu wilayah yang ada mitra rumah sakitnya Smaltrain yang bermitra sama Smaltrain Indonesia, itu bisa kapan saja kita arahkan untuk bisa mendaftar. Atau untuk pembimbingan saya bisa kontak social worker kita yang ada di wilayah tersebut untuk mendampingi atau memandu si pasien tersebut bagaimana caranya mendaftar sehingga si pasien tersebut dapat tertangani. Nah, ini kita bicara pasien. Terus bagaimana yang terlibat untuk orang lain, pihak-pihak lain? Oh, banyak banget. Kita malah seneng kayak misalnya keterlibatannya sebagai relawan. Relawan di sini banyak ya. Misalnya, oh saya mau ini deh bantu ini. Oh, tetangga saya ada loh yang bibir sumbing tapi dia belum pernah dapat info apa-apa gitu. Disinilah kita butuh relawan untuk menyampaikan, nggak usah takut ada Smaltrain Bu, gitu motivasi. Nah, siapa aja boleh terlibat di sini. Terus kemudian, aduh saya terharu deh, bagaimana Smaltrain mendapatkan biaya untuk membiayai anak-anak ini operasi? Kita punya donatur. Nah, mau jadi donatur, dengan senang hati gitu ya. Dan itu tidak terbatas berapapun jumlah atau misalnya harus berapa bantu Smaltrain. Kita sudah sangat senang dengan perhatian yang diberikan. Tapi kalau kemudian nanti ada bantuan donasi, bisa nanti langsung ke QR code-nya di-scan aja yang untuk bantuan Smaltrain Indonesia. Oke, nanti gitu. QR-nya juga akan ada di layar kita ini juga ya, gitu. Oke, jadi gini Bu, jadi kalau misalnya di dalam kondisi pandemi seperti ini tuh masih tetap bisa operasi gak sih Bu sebenarnya? Nah, ya. Pasti kan teman-teman banyak yang bertanya nih ya. Iya. Jadi seperti tadi saya bilang, tidak ada pandemi pun kan jumlah penduduk pasti bertambah, ya pasti ada kelahiran. Nah ya, jadi kalau 7.000 kelahiran setiap tahun aja, bisa bayangkan kan itu dalam kondisi normal. Smaltrain Indonesia setiap bulan itu menerima 700-an permohonan bantuan operasi. Banyak sekali ya Bu ya? Setiap bulan loh, hanya ya? di Indonesia saja gitu. Nah, inilah PR kita semua bersama.
Bagaimana kita membantu mereka tadi? Dengan cara tadi, ada dana, ada informasi yang bisa kita saling, oke, kita terima bantuan. Bagaimana kita menyalurkannya? Yaitu tadi, kita dengan mitra-mitra yang sudah bekerja sama, kemudian juga dengan para relawan, pekerja sosial yang ikut membantu kita menyampaikan informasi. Karena pasien-pasien dengan kondisi bibir sumbing itu kadang-kadang kan unik. Mereka hidupnya tidak mau mempublis gitu ya, bahwa mereka punya keluarga. Nah, ini yang harus kita edukasi, bahwa bibir sumbing itu tidak ada hubungannya dengan kondisi aib atau mitos-mitos yang penyebab bibir sumbing mungkin karena orang tuanya suka mancing, ngomongin orang. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kondisi bibir sumbing itu kondisi ketika pembentukan janin di trimester pertama tidak tersempurna, tidak kurang ada penyatuan. Penyebabnya apa, Bu? Macam-macam penyebabnya. Bisa jadi tadi karena ketika hamil mungkin pernah jatuh atau atau pada saat kehamilan kekurangan asam folat ibunya, terus kemudian juga karena di daerah-daerah ya mungkin kayaknya perasaan saya pusing-pusing nih, sakit, mual, mungkin masuk angin, ternyata ibunya sedang hamil, masuk ke trimester pertama. Nah, jadi penyebabnya tuh tidak pasti. Semua punya resiko, ya, semua punya resiko seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan mitos-mitos. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk menyampaikan, memberikan informasi, anak saya atau tetangga saya punya bibir sumbing. Justru harus cepat ditangani ya, Bu ya? Betul, yang penting cari informasi yang benar ke siapa gitu loh. Jadi kemana sih saya cari informasi yang tepat supaya informasi itu bisa dia dapatkan dengan benar gitu ya, seperti itu. Jadi kalau informasi tentang yang seperti tadi Ibu bilang tuh, kalau di Smile Train sendiri bisa kemana nih Bu? Ke sosial medianya? Ya, balik lagi, hal yang paling gampang aja deh, ke sosial medianya Smile Train, ke Facebook Smile Train Indonesia, terus ke Instagram Smile Train Indonesia. Di pandemi ini Smile Train tetap banyak melakukan operasi bibir sumbing. Karena tadi ya kan bayi-bayi tetap lahir Mbak, jadi tetap mereka juga otomatis kan banyak tidak ada yang berubah gitu. Nah, yang berubah adalah artinya jangka waktu kita akan lebih panjang penanganannya. Kenapa? Karena tadi ya yang tadinya mungkin nggak perlu tes COVID, jadi sekarang harus tes COVID gitu kan. Gimana kalau kemudian hasilnya positif? Berarti kita harus nunggu lagi berapa bulan lagi, berarti tertunda lagi gitu kan. Itu sih lebih ke banyak yang sekarang menjadi kendala. Terus dokter-dokter yang sering melakukan baksos karena adanya PPKM, karena adanya aturan-aturan pemerintah yang harus kita ikuti, ya otomatis kan tertunda. Itu sih yang menjadi kendala. Tapi jangan takut, program Smile Train tetap ada. Jangan takut juga atau jangan ragu untuk meminta bantuan, mencari informasi kepada kita. Yang paling penting juga tetap dukung Smile Train gitu. Ya betul, tetap dukung Smile Train Indonesia ya pastinya. Oke. Penjelasan Bu Desi ini sangat jelas ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang masih belum tahu Smile Train Indonesia itu apa sih, nah jadi bisa kunjungi sosial media Smile Train Indonesia juga nih untuk tahu detailnya lagi ya Bu ya. Nah, aku lihat di Instagram Smile Train Indonesia ini rencananya di Oktober ini Smile Train ada mau celebrate sesuatu ya? Iya. Nah, bisa diceritain nggak Bu? Iya, nah ini suatu event mungkin yang paling akan sangat berkesan buat Smile Train ya. Kita akan merayakan Hari Senyum Sedunia atau World Smile Day. Semua negara yang ada program Smile Train itu akan celebrate, ikut merayakan Hari Senyum Sedunia. Celebrate besar-besaran lah. Artinya, nah di Indonesia kita nanti akan selebrasi bersama-sama dengan mitranya kami, Cleft Center atau Gedung Cleft Center dengan Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit di Bandung. Nah, dalam performance-nya nanti teman-teman, adik-adik, kakak, sahabat semua bisa lihat loh. Adik-adik yang dulunya menderita bibir sumbing nanti akan perform, mereka akan nyanyi, mereka akan menari, mereka akan bermain musik, terus juga nanti ada talk show, berlomba nanti menulis puisi ya, kemudian juga menggambar, mewarnai. Pokoknya semua mereka dulu itu yang mungkin tadinya kurang percaya diri, sekarang mereka tampil. Iya, jadi jangan takut gitu.
kita anak-anak Indonesia semua punya hak yang sama ya. Jadi yuk kita semangati itu. Jangan lupa nanti juga kita undang join ya nanti di perayaan Hari Senyum Sedunianya. Teman-teman jangan lupa join ya yang pasti ya. Nanti tanggal berapa? Infonya tanggal 1 Oktober. Nanti ada live-nya. Nanti kita share, makanya jangan lupa follow sosial media Smart Train Indonesia. Jangan lupa guys, di follow Smart Train Indonesia. Nah, nggak kerasa ya Bu, ini kita udah ngobrol banyak tentang Smart Train Indonesia. Tapi kayak masih kurang ya? Masih kurang. Nah, untuk teman-teman nih, mungkin yang mau berpartisipasi nih untuk Smart Train Indonesia, bisa banget scan QR di layar ini, dan juga kalian bisa cek sosial media Smart Train Indonesia, ada di Instagram, di YouTube, di Facebook. Di Facebook juga ada ya. Nah, Smart Train Indonesia. Nah, untuk teman-teman juga bisa menghubungi hotline Smart Train Indonesia nih di 0811 1253 3355. Aku ulangin lagi ya, di 0811 1253 3355. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, mungkin Bu Desi bisa ada closing statement nih untuk teman-teman yang mungkin masih ngerasa aduh takut nih untuk memberitahukan kalau anak saya kena bibir sumbing atau gimana Bu? Silakan. Iya, yang paling penting adalah memberikan support kepada keluarga ya, baik itu terjadi pada keluarga kita, keluarga teman, sahabat, tetangga. Kitalah yang harus mendukung mereka, berikan support bahwa bibir sumbing adalah sebuah kondisi lahir yang bisa diperbaiki dengan cara dioperasi. Jadi jangan perlu takut karena mereka hanya punya kita, hanya punya ibu, orang tua. Itulah dulu yang mereka perlukan. Ketika dukungan itu datang dari keluarga, semuanya akan bisa lancar, semuanya akan bisa baik. Dan yang paling penting juga kita harus rajin-rajin memberikan edukasi seperti yang diberikan oleh Connex ya. Siang ini saya terima kasih sekali kepada Connex ya sudah memberikan kesempatan kita untuk menyampaikan edukasi ini gitu. Oleh karena itu kita sama-sama peduli ya. Banyak loh anak-anak yang menderita bibir sumbing. Kalau bukan kita yang memberikan perhatian, siapa lagi? Iya betul. Jadi bagi teman-teman yang takut atau malu, tidak usah malu dan takut ya. Masih ada teman-teman seperti Smart Train Indonesia yang bisa membantu, bisa memberitahukan informasi bagaimana sih cara penanganannya. Jadi untuk teman-teman langsung aja bisa hubungi Smart Train Indonesia di sosial media atau hotline yang tadi sudah aku sebutkan. Dan juga sebelum kita tutup nih next spot ini ya Bu, jangan lupa untuk follow sosial media Smart Train Indonesia dan juga follow sosial media Connex Space, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan komen juga ya guys di bawah ini. Oke, nggak kerasa ya Bu, udah setengah jam juga kita ngobrol-ngobrol soal Smart Train Indonesia. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya. Oke, sekian next spot dari saya, Cecilia Septiana. Terima kasih, sampai jumpa di next spot lainnya ya teman-teman. Dah.